Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ihtisam bersama rekan saya Endri Darojana dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisis teknikal dan fundamental pada sektor energi. Teman-teman pasti penasaran apa sih analisis teknikal itu? Analisis teknikal merupakan analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau. Nah, terutama pergerakannya itu pada harga dan volume penjualan. Lalu, bagaimana model perhitungan portofolio saham itu? Di sini kami menggunakan dua teori. Yang pertama itu merupakan teori Markowitz. Nah, Markowitz mengungkapkan teori portofolio itu bisa disebut juga dengan mean varian model. Kenapa disebut mean varian model? Karena yang pertama itu lebih menekankan pada ekspektasi return. Nah, biasanya ekspektasi return itu disebut juga mean dan meminimumkan ketidakpastian atau resiko. Nah, resiko itu adalah varian. Nah, untuk memilih dan menyusun portofolio yang optimal. Selanjutnya itu mengenai teori indeks tunggal yang diutarakan oleh William Sharpe. William Sharpe ini lebih mengembangkan analisis yang sudah dilakukan oleh Markowitz dengan tujuan untuk menyederhanakan perhitungan pembentukan portofolio dari teori yang sudah ditemukan oleh Markowitz. Nah, setelah kita mengetahui apa itu analisis teknikal, maka di sini kita mulai masuk kepada perhitungan portofolio saham sektor energi. Untuk menghitung portofolio saham, kami menggunakan data bulanan dari sektor energi. Lalu di sini juga diketahui bahwa suku bunga tahunannya itu adalah 6%, dan untuk mengetahui RBR-nya kita hanya tinggal menghitung 6% dibagi 12 karena kita datanya adalah data bulanan, maka 6% dibagi 12 maka hasilnya RBR-nya itu 0,005. Selain diketahui suku bunganya dan RBR-nya, kami juga telah mencari expected return setiap perusahaannya, beta setiap perusahaannya, resiko setiap perusahaannya, dan akhirnya kami menemukan ERB atau yang merupakan selisih dari expected return dengan return aktiva bebas resikonya. Ada 76 perusahaan dalam sektor energi dan kami menggunakan semua perusahaannya agar analisis teknikal dan fundamentalnya dapat dilakukan dengan baik. Ya, rumusnya teman-teman untuk mengetahui selisih expected return dengan return aktiva bebas resikonya. Nah, setelah diketahui nih ERB-nya berapa atau merupakan selisih dari expected return dengan return bebas resikonya, maka kita bisa mencari CI-nya. Nah, CI ini apa sih? CI ini bisa menjadi penentu nih bagaimana kita bisa menentukan kandidat-kandidat perusahaan yang bisa nantinya kita lakukan investasi pada perusahaan tersebut. Nah, gimana sih caranya kita bisa menentukan kandidat saham mana saja yang memang bisa kita lakukan untuk investasi? Nah, di sini ada keterangannya ya teman-teman. Jika ERB-nya itu lebih besar dari CI, maka saham tersebut dinyatakan sebagai kandidat atau saham yang optimal. Nah, di sini bisa dilihat ya, dari 76 perusahaan, hanya 12 perusahaan yang kami tentukan sebagai kandidat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, CI yang lebih besar daripada ERB-nya itu hanya 12 saham. Nah, untuk saham yang paling akhir itu bisa disebut C poinnya ya teman-teman. Nah, C bintang ini merupakan nilai C yang paling terakhir dan paling besar nilainya. Setelah kita menemukan 12 kandidat saham yang memang baik untuk kita lakukan investasi, maka kita masukkan ke dalam tabel WI. Nah, kenapa kita masukin ke dalam tabel WI? Nah, tabel WI ini untuk mengetahui nih teman-teman gimana sih, berapa banyak sih sebaiknya kita berinvestasi dalam saham tersebut. Nah, setelah melakukan perhitungan, maka di sini kita bisa lihat berapa banyak sih harusnya kita punya saham dari masing-masing perusahaan ini agar kita mendapatkan return yang optimal. Nah, supaya kita juga tahu nih expected return-nya tuh kayak gimana sih untuk portofolio ini, maka kita hitung. Setelah kita mengetahui WI-nya, kita masukkan WI-nya, dan kita tadi kan sebelumnya sudah menghitung nih alfa dari setiap perusahaan. Nah, kita masukkan juga nih alfanya dan betanya dari masing-masing perusahaan, dan tidak lupa juga kita masukkan expected return pasarnya. Setelah itu, kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, itu menghitung expected return portofolionya. Nah, dengan rumus expected return di atas, nah kita bisa menghasilkan dari sektor energi ini expected return portofolionya itu adalah sebesar 0,072264837.
Nah, setelah kita tadi menghitung expected return portofolio yang sebelumnya sebetulnya itu adalah expected return portofolio pasarnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari expected return portofolio untuk perusahaannya. Nah, setelah kita hitung, maka dihasilkan dari expected return portofolio energi ini hasilnya adalah 0,072265. Tentunya nih teman-teman, setelah kita mengetahui expected return-nya berapa, kita ingin tahu kan resikonya berapa, maka di sini kami melakukan perhitungannya. Nah, expected return dari perusahaannya itu yang kami dapatkan dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,079861131. Kesimpulan yang kami dapatkan dari analisis teknikal dari sektor energi ini adalah portofolio optimal menurut analisis teknikalnya adalah 12 perusahaan. Yang pertama itu adalah PT Transpower Marine Tbk, yang kedua itu adalah Rukun Raharja Tbk, yang ketiga itu Perdana Karya Perkasa Tbk, yang keempat itu Golden Energy Mines Tbk, yang kelima Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, yang keenam Sumber Global Energi Tbk, yang ketujuh Mitra Energi Persada Tbk, yang kedelapan Pelayaran Tamarin Samudra Tbk, yang kesembilan Akbar Indo Makmur Simek Tbk, yang ke-10 itu ada Alpha Energy Investama Tbk, yang ke-11 ada Dian Swastika Sentosa Tbk, yang terakhir yang nomor 12 itu adalah Wintermar Offshore Marine Tbk. Penjelasan selanjutnya mengenai analisis fundamental akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Henry Darojana.